Semangat pagi. Apa kabar di tahun baru? Hari ini baru hari kelima di tahun 2021 ya. Nah, ketemu lagi dengan saya Milka. Saya hari ini mau cerita sedikit pengalaman saya di akhir tahun 2020 yang lalu. Ya, waktu tanggal 22 Desember saya itu mengalami demam. Saya pikir hanya masuk angin aja ya, flu-flu seperti biasa. Tapi saya tidak ada batuk, saya tidak ada pilek. Kemudian berlanjut di tanggal 23, 24 dan 25 saya demamnya udah kelewatan sih menurut saya ya. Badan-badan saya tuh udah ngilu semua. Kemudian indera perasa saya, maksudnya pengecap ya, saya udah makan tuh udah nggak ada rasa apa-apa sih. Udah kayaknya saya pikir kok makanan kok cuma asin doang gitu ya, nggak ada rasa yang lain begitu. Nah, di tanggal 26 saya mulai mencurigai sesuatu. Kenapa? Karena indera penciuman saya hampir nol. Artinya saya tidak bisa mencium bau apa-apa, parfum sekalipun saya nggak bisa cium bau parfum, sama sekali nol. Minyak kayu putih katanya itu minyak bau yang cukup tajam yang bisa ditangkap oleh indera penciuman, dan ternyata saya tidak menciumnya sama sekali gitu, kecuali hanya aroma panas aja dari minyak, tapi untuk baunya saya nggak bisa mencium begitu. Nah, tanggal 26 malam sore lah ya, saya bilang sama suami saya kayaknya udah nggak beres deh, saya kayaknya harus ke dokter deh, paling nggak saya harus periksa. Nah, sampai di UGD, dokternya tanya keluhannya seperti apa, gejala seperti apa. Saya ceritakan bahwa saya demam beberapa hari, saya tidak bisa mencium bau aroma apapun, kemudian badan-badan saya semua tuh ngilu dan sakit semua. Akhirnya dokter bilang, ibu tes rapid antigen aja ya. Oh boleh, saya bilang oke, boleh deh, saya rapid antigen aja. Jadi waktu saya rapid antigen di rumah sakit, dan hasilnya itu keluar kayaknya setengah jam kali ya. Setengah jam itu dengan kondisi saya itu udah demam ya, saya udah demam gitu. Hasilnya keluar baru dari lab itu dibilang ayo sekarang kembali ke dokter UGD-nya supaya nanti dokter menjelaskan. Wah, saya udah curiga nih ketika dibilang nanti dokternya akan jelaskan. Waduh, berarti sudah nggak beres nih menurut saya. Saya kembali ke UGD, terus dokternya bilang, ibu hasilnya positif ya, ibu positif COVID. Jadi kalau rapid antibody itu adalah reaktif dan non reaktif, tapi kalau untuk antigen itu statusnya adalah positif atau negatif, dan saya udah positif waktu itu. Wah, berkecamuk ya, maksudnya waduh, akhirnya nih wabah internasional nyampe juga gitu di saya gitu kan ya. Akhirnya dikasih lah, karena COVID itu kan nggak ada obatnya ya, jadi saya cuma dikasih tuh antibiotik aja 1x1 minumnya, kemudian obat paracetamol untuk penurun panas, sama vitamin plus lambung, karena waktu saya agak bermasalah dengan lambung karena saya merasa sangat mual ya waktu itu. Oke, saya pulang dan mulailah kami mengisolasi diri saya di kamar. Saya tidak bertemu dengan anak-anak, kami sudah pisah kamar mandi, saya juga memisahkan alat-alat makan, dan saya sudah hanya bertemu dengan anak-anak hanya via WA aja. Saya bilang, mama sudah positif COVID ya, jadi tolong jangan berinteraksi. Oke, rasanya tuh yang membuat saya agak tenang tuh sebenarnya karena saya tidak ada batuk dan pilek ya. Tapi tetap yang namanya orang bilang, kalau COVID pasti bisa sembuh kok. Kalau COVID yang penting happy aja. Mau happy gimana ya dengan keadaan saya tuh sangat demam waktu itu. Kemudian kita tuh pasti pikiran kita main ya, maksudnya aduh, apakah cuma sampai segini aja nih dan saya akan sembuh gitu. Sementara COVID nggak ada obatnya gitu. Anak-anak saya bagaimana, suami saya bagaimana gitu kan. Pikiran seperti itu pasti bermain lah di pikiran kita, apalagi kita sebagai ibu ya. Jadi pasti kita akan berpikir tuh udah kejauhan banget gitu. Tapi akhirnya saya berusaha untuk menenangkan pikiran saya. Jadi saya juga harus aware gitu dengan tubuh saya batuk nggak ya, saya pilek nggak ya, saya rasa napas saya berat apa enggak ya gitu ya. Jadi saya juga selalu ukur suhu badan saya
saya minum obat sesuai dengan apa yang dokter resepkan. Tapi saya yakin bahwa obat itu nggak terlalu berpengaruh ya ke saya, karena saya nggak merasakan efeknya sih sebenarnya. Tapi saya ikutin aja lah apa yang dokter resepkan, ya udah saya minum aja gitu. Nah, tapi selama saya menjalani proses isolasi dan karantina, saya berusaha untuk tetap makan ya, teman-teman, harus makan, tetap harus makan walaupun saya nggak nafsu banget, karena lambung saya mual banget ya. Jadi saya sekali makan itu hanya bisa masuk itu 2-3 sendok makan nasi aja, udah nggak bisa lagi, udah nggak ada nafsu makan sebenarnya, karena udah nggak berasa, mual pula gitu. Minum juga udah susah karena bawaannya pengen muntah gitu ya. Tapi saya nggak pernah melewatkan ini. Saya setiap kali habis makan saya pasti minum. Ini sebenarnya dosisnya itu 1 pagi, 1 kapsul pagi, 1 kapsul malam. Tapi karena untuk kondisi COVID, saya nggak pakai dosis lagi deh teman-teman ya. Saya minum itu setiap kali habis makan pagi, siang dan malam selalu minum 2 gitu. Jadi saya seharian itu saya minum 6. Satu hari itu saya minum 6. Saya dijadwalkan untuk swab lagi kan sama dokter, karena antigen ibu harus swab lagi. Jadi saya rencana itu swab itu tanggal 29 Desember. Jadi saya antigen tanggal 26, 29 Desember saya swab gitu. Dan saya harus ngejar bahwa tanggal 29 itu swab saya harus negatif. Saya pokoknya punya niatnya seperti itu gitu. Nah, saya konsumsi Nufit, dan bukan cuma saya ya, suami saya juga konsumsi, anak-anak juga konsumsi, dan suami saya itu terlalu cinta kali sama saya ya, jadi dia nggak mau pisah kamar gitu. Jadi kami tetap satu kamar, satu tempat tidur begitu. Tapi dia tetap tidak putus minum Nufitnya, tetap dia tidak putus, karena selama ini sebelumnya memang kami selalu konsumsi Nufit begitu ya, tapi dia yang selalu paling konsisten minum gitu, tidak pernah melewatkan gitu. Saya masih ada bolong-bolongnya, kalau dia nggak ada bolongnya sama sekali. Jadi secara fisik dia tidak terpengaruh apa-apa begitu ya. Nah, terus tanggal 29 saya swab. Nah, teman-teman, saya swab itu dalam keadaan saya demam ya. Saya dalam keadaan tidak sehat gitu. Saya masih demam, saya masih indera penciuman saya masih 0, indera pengecap saya masih belum rasa apa-apa, lambung saya masih mual banget gitu, dan badan-badan saya masih sakit gitu. Saya pokoknya udah berpikiran, aduh jangan sampai saya positif lagi gitu di swab ini. Tapi pokoknya saya udah jalan saja dengan iman gitu, bahwa saya sudah melakukan segala sesuatunya supaya saya bisa negatif hasilnya. Nah, 29 saya swab, tanggal 30 saya terima hasilnya. Di 30 pagi itu saya masih nangis ke suami saya. Aduh, saya nggak tahan loh sakitnya kayak gini, saya bilang. Karena saya dengan gejala ini ya, jadi saya sakit semua badan-badan saya nggak tahan. Jadi saya nangis aja waktu itu pagi-pagi tanggal 30 itu. Nah, 30 siang itu saya terima WA hasil dari swab saya kemarin, dan puji Tuhan teman-teman, hasilnya negatif gitu. Dan itu menurut saya sangat luar biasa ya. Kenapa? Karena antigen itu sebenarnya hasilnya tuh 80% akurat. 80% akurat gitu, dan katanya bisa kok dari antigen terus ke swabnya nanti negatif. Itu kalau orang tidak bergejala. Sementara saya swab itu dengan gejala, masih demam luar biasa waktu itu. Nah, dan saya sangat terbantu ya dengan produk yang saya minum ini. Terus pasti ada yang bertanya, loh selama ini minum Nufit juga kenapa bisa kena COVID? Nah, sekarang saya kembalikan, saya tanya lagi, di mana ceritanya hanya butuh 4 hari untuk status positif kemudian jadi negatif. Maaf ya, kita berdoa pasti, saya berdoa tuh pasti untuk hasilnya jadi negatif. Tapi kita juga perlu mengadakan yang namanya usaha gitu. Nah, ini kalau nggak dibantu dengan suplemen Nufit ini, saya pikir saya sampai hari ini saya belum negatif deh. Karena benar-benar sampai teman bilang, ya ampun kok cepet banget ya pemulihannya. Ya, saya tanggal 26 malam saya antigen dan saya positif. 29 siang saya swab, hasilnya di tanggal 30 siang dan hasilnya itu sudah negatif. Puji Tuhan banget. Jadi teman-teman, kalau yang sampai hari ini masih menunggu hasil kapan saya bisa negatif,
memang pikiran itu nomor satu ya, maksudnya itu sangat bermain gitu. Jadi pikiran itu sangat mempengaruhi gitu. Tapi teman-teman juga harus punya usaha dong. Nah misalnya gini, aduh kok Novit tuh mahal banget loh. Sekarang teman-teman saya tanya aja sih sama teman-teman ya, mau mengeluarkan uang dengan harga sekian, tapi kita segera berpindah status dari positif ke negatif, atau kita tidak mau mengeluarkan uang sama sekali dan kita hanya berharap-harap cemas kapan kira-kira saya akan negatif. Pilihannya ada teman-teman sih. Kalau saya dan keluarga akhirnya jadi sangat tergantung dan jatuh cinta banget nih sama si suplemen Nufit ini gitu, karena kami benar-benar udah ngerasain sih manfaatnya, bahwa ini sangat-sangat membantu gitu. Saya satu-satunya orang yang positif dalam rumah. Suami dan anak-anak tidak ada gejala sama sekali sampai hari ini, dan puji Tuhan hari ini saya sudah sehat banget. Sekarang nih saya masih isolasi mandiri sampai tanggal 8 rencananya, dan kaki saya udah gatal sebenarnya, pengen keluar gitu ya, pengen belanja sayur dan sebagainya, tapi nggak bisa karena saya masih isolasi mandiri. Tapi yang paling penting adalah bahwa tubuh saya sangat sehat sampai hari ini. Itu aja sharing saya, kiranya bermanfaat teman-teman, dan usaha itu harus dibarengi dengan doa. Itu aja. Terima kasih. Better Life with MCI.